heard on the radio. Halo Sobat 10, selamat datang di Obat Tidur. Tak lupa juga, Mimin selalu mendoakan semoga urusan kita dipermudah. Bagaimana rasanya jika Anda berada di gedung tua bersama dengan seorang badut maniak? Tapi tenang saja, badut ini tidak membawa kaleng cat sehingga uang kita akan aman pada tempatnya. Pada kali ini, di bumi ini, Mimin telah merangkum film berjudul Terrifier, mengisahkan tentang badut maniak yang meneror suatu tempat di malam Halloween, di mana badut tersebut mengurung beberapa wadon-wadon di sebuah gedung tua dan meneror mereka semua hingga menjadi almarhumah. Tak usah berlama-lama lagi, tetaplah bernapas pakai paru-paru dan inilah Terrifier. Film diawali dengan memperkenalkan kedua cewek bernama Dawn dan Tara. Di malam Halloween tersebut, mereka baru saja pulang setelah party dan terlihat sangat mabuk. Sesampai mereka di mobil, muncullah seseorang yang menggunakan kostum badut menyapa mereka. Di sana, mereka merasa bingung dengan tatapan kosong dari badut tersebut. Namun saat mereka berdiskusi untuk membeli makan, badut itu pun hilang secara misterius. Singkat cerita, mereka pun sampai di toko pizza untuk mengatasi rasa lapar mereka. Tak lama kemudian, badut tadi pun datang di kedai tersebut dan duduk di sana. Terlihat ia terus memberikan tatapan misterius kepada Tara hingga membuatnya merasa risih dan ingin segera pergi. Akan tetapi, Daun pun malah mengajak badut tersebut bercanda sampai memoto dirinya dengan sang badut. Namun sang badut terus berlagak sok cool dengan memberikan tatapan misteriusnya. Bahkan saat seorang waiter menanyainya, ia tetap cool. Badut itu pun mendatangi Tara dan memberinya sebuah cincin. Saat sang badut pergi ke toilet, mereka pun merasa curiga dengan kresek yang dibawa badut tersebut. Tiba-tiba, sang pemilik toko memaki badut tersebut dan segera mengusirnya, karena ternyata badut tersebut mengotori toilet. Setelah selesai makan, mereka pun kembali ke mobil untuk segera pulang. Namun, mereka terkejut karena ban mobilnya bocor. Akan hal itu, Tara pun menelepon kakaknya bernama Ria untuk meminta dijemput. Awalnya, Ria menolak karena ia tengah belajar untuk ujian besok dan ia belum tidur. Namun karena teman satu kosnya datang membawa laki-laki lain hingga mereka adu gabrut di sana, Ria pun merasa risih dan akan menjemput Tara. Saat mereka menunggu Ria, Tara mencurigai bahwa sang badutlah yang melakukan hal tersebut. Scene berpindah kepada penjual pizza yang tengah membersihkan toilet. Kala itu, ia tengah nguret-nguret bayi akibat hal yang dilakukan sang badut. Dan saat ia keluar, rekannya pun telah dijadikan labu Halloween. Lantas, ia pun segera kabur. Namun karena pintu terkunci, ia mencoba menelepon polisi. Tetapi badut tersebut memotong tangannya. Sang badut pun menusuknya dan merajam wajah orang tersebut menggunakan pisau hingga tewas. Kembali kepada Tara, kala itu ia kebelet pipis, namun ia juga bingung harus pipis di mana. Untung saja seorang teknisi keluar dari gedung tua. Lantas, Tara pun menghampirinya untuk menumpang toilet. Saat ia mengantar Tara, ia berkata kalau dirinya tengah merenovasi gedung tersebut. Setelah selesai mengantarkannya, teknisi itu pun kembali bekerja, dan toilet tersebut terlihat sangat terbengkalai. Di lain sisi, Daun pun tengah mendengar radio. Radio itu pun memberitakan tentang pembunuhan yang baru saja terjadi pada kedai pizza. Hal itu pun membuat Daun panik karena baru saja ia makan di kedai pizza. Tak sampai di situ, radio juga menginformasikan bahwa para polisi tengah mencari badut yang membawa kresek sebagai tersangka utama. Dan benar saja, para polisi pun melintas di sampingnya. Lalu kemudian, I just heard on the radio. kala itu, Tara baru saja selesai dan tengah mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan oleh seorang gelandangan yang mengalami gangguan jiwa. Terlihat gelandangan tersebut membawa boneka yang ia anggap sebagai anaknya. Dan dirinya merupakan penghuni gedung tersebut. Lantas, Tara pun mengabaikannya dan segera pergi. Tara segera kabur ke garasi. Lalu ia bersembunyi di samping mobil. Namun, sang badut terus mencarinya sampai di garasi tersebut.
Tara pun melihat ke bawah untuk melihat sang badut. Lalu setelah ia pergi, Tara segera cabut. Sang badut mencekik Tara. Namun untungnya Tara mengambil besi dan menusuk badut tersebut hingga ia berhasil kabur. Namun karena pintu telah terkunci, Tara pun segera bersembunyi. Untung saja Tara berhasil mengelabui sang badut, tetapi luka di kakinya membuat Tara menangis. Kala itu Ria yang masih di jalan pun mendengar berita tentang badut dan pembantaian di kedai pizza. Sin kembali kepada Tara. Dirasa cukup aman, ia segera mencari jalan keluar lain. Namun setelah keluar gudang, pintu untuk keluar pun telah diborgol. Lantas Tara segera naik untuk mencari si teknisi. Setelah melihatnya, Tara pun segera minta tolong. Namun sebelum si teknisi mendengar Tara, sang badut justru menangkap dan membiusnya. Setelah Tara terbangun, ia diikat pada sebuah bangku. Di sana, sang badut menakutinya dengan beberapa perkakas yang ia miliki. Setelah puas menekan mentalnya, sang badut membuka sebuah tirai. Dan inilah scene terbiadab di Terrifier. Sang badut menangkap temannya. Ia diikat tanpa menggunakan busana. Dan sekarang daun akan dibelah dari atas langkangannya hingga menjadi 2 bagian. Terlihat sang badut sangat menikmatinya. Namun karena Tara berhasil terlepas, sang badut menghampiri Tara. Tara pun menyerang sang badut dan menusuknya. Lalu kemudian ia segera pergi untuk bersembunyi. Sang badut mencarinya ke sebuah gudang. Namun tiba-tiba Tara menggabroknya dari belakang, memukul sang badut berkali-kali hingga ia tergeletak. Saat ia tak berdaya, Tara mendekatinya. Badut tersebut menggunakan senjata tersembunyi hingga membuat Tara tak berdaya. Ia menembak perutnya dan juga wajahnya. Setelah peluru habis, ia pergi untuk mengambil peluru cadangan. Kala itu juga, Ria telah sampai di sana dan menemukan mobil yang digunakan adiknya. Lantas, ia segera ke gedung tua untuk mencari Tara. Namun karena tak ada yang merespon, ia me-WA-nya. Akan tetapi, HP milik Tara disimpan oleh sang badut. Sang badut pun memotret dirinya dengan mayat tersebut. Lalu kemudian ia kembali menghampiri Tara dan memberedel wajahnya hingga tewas. Rupanya si gelandangan pun berada di sana. Ia segera kabur untuk menemui si teknisi dan melaporkan kejadian tersebut kepadanya. Di sana si teknisi terkejut karena sebenarnya ia baru saja bertemu dengan gelandangan tersebut. Teknisi itu pun tak memperdulikan perkataan si gelandangan dan segera pergi. Namun saat menelepon rekan kerjanya, ia didatangi oleh sang badut. Lantas, telepon itu pun dihancurkan badut tersebut. Di lain sisi, Ria pun masuk ke dalam bangunan tersebut lewat pintu lain untuk mencari adiknya. Kala itu juga, sang gelandangan pun tengah mencari boneka yang telah hilang, di mana boneka tersebut ia anggap sebagai anaknya sendiri. Singkat cerita, ia pun bertemu dengan sang badut yang tengah memainkan boneka miliknya. Namun karena gangguan jiwa yang ia miliki, si gelandangan bukannya kabur malah menganggap badut tersebut sebagai anaknya. Di lain sisi, seorang teman dari sang teknisi yang bernama Mike pun sampai di sana untuk membawa peralatan. Namun saat ia akan masuk, pintu di sana terkunci. Sin kembali kepada Ria. Setelah berada di dalam, ia kembali menelpon Tara. Akan tetapi, Ria mendengar alunan musik di bawah tanah. Lantas, ia pun mendatanginya. Namun ternyata, Ria menemukan mayat yang terbelah 2 dengan posisi tergantung. Ria pun ketakutan dan segera lari ke atas untuk mencari adiknya. Saat ia semakin panik, Ria pun ke ruang bawah tanah lain. Dan akhirnya ia menemukan seseorang yang tak berdaya. Terlihat Ria mengira itu adalah Tara. Namun saat ia mencoba untuk menolongnya, Tara pun melihat si gelandangan tak memakai busana dengan payudaranya yang telah dirobek. Lantas Tara pun segera kabur ke atas untuk mencoba keluar dari gedung tersebut. Namun karena terkunci, ia bersembunyi di lemari.
Tanpa menggunakan busana, badut itu pun mencarinya di sana. Alhasil, badut tersebut memilih untuk meninggalkan Ria karena ia mendengar klakson dari Mike untuk memanggil si teknisi. Singkat cerita, Mike pun berhasil menemukan kunci tersembunyi untuk masuk ke dalam. Saat ia berada di suatu gudang, ia menemukan darah dan sebuah boneka. Menggunakan pedang, lehernya digorok dan dicabut hingga terputus, lalu ditendang layaknya sebuah bola. Shin pun kembali kepada Ria. Kala itu, ia memberanikan diri untuk keluar. Namun, saat ia berada di gudang untuk keluar, badut tersebut pun muncul dengan bermain sepeda. Lantas, Ria segera bersembunyi. Saat badut tersebut tak main sepeda, ia kembali mencari jalan keluar. Singkat cerita, ia mendengar sesuatu dari tempat nabun. Ria berhasil merobek plastik tersebut, dan saat ia melihat paku, Ria mengambilnya dan menusuk badut tersebut. Lantas, Ria segera kabur ke sebuah lorong hingga akhirnya ia menemukan sang adik yang tak bernyawa. Ria pun menangisinya, dan kala itu juga badut tersebut datang. Sang badut terus mencambuk Ria dengan alatnya. Namun untungnya sang teknisi memukul badut tersebut hingga pingsan. Lantas mereka segera mencari jalan keluar. Dirasa cukup aman, si teknisi menelepon polisi untuk segera datang. Setelah itu mereka segera keluar. Namun pintu untuk keluar gedung telah diborgol. Si teknisi pun mencari alat untuk mendongkraknya. Akan tetapi badut tersebut menggecek kepala si teknisi menggunakan sepatu hingga hancur. Di saat sang badut mendekatinya, Ria berusaha menghancurkan gembok. Namun setelah gembok hancur, ia malah dicekik. Setelah mencoloknya, ia kabur ke suatu garasi. Tak lama kemudian, badut tersebut menarik rambutnya. Sang badut pun pergi. Dan kala itu terdengar suara dari sirene polisi. Namun saat Ria melihat keluar, badut tersebut menabraknya. Sang badut pun turun untuk mengeksekusi. Saat badut tersebut memakan wajahnya, para polisi pun datang dan menodongkan pistol peringatan. Akan tetapi, badut tersebut menembak kepalanya sendiri menggunakan pistol. Setelah itu, mereka segera memanggil ambulans karena Ria masih hidup. Kemudian, seluruh jenazah beserta sang badut pun telah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Namun saat si dokter mengecek mayat sang badut, betapa terkejutnya dia karena lampu berkedip cepat secara tiba-tiba. Dan 1 tahun kemudian, Ria pun baru saja sembuh setelah menjalani rangkaian operasi untuk membenarkan wajahnya yang telah rusak. Keesokan harinya, Ria diwawancarai oleh salah satu acara televisi untuk menjelaskan kejadian yang menimpanya dan pendapat Ria dengan wajah barunya. Di sana, Ria berkata bahwa ia lebih memilih untuk mati karena banyak orang yang takut melihatnya, sehingga Ria memutuskan untuk isolasi seumur hidupnya. Setelah acara selesai, Shin pun memperlihatkan reporter tersebut. Di sana, ia tengah menelepon pacarnya. Namun tak lama kemudian ia mendengar kejanggalan di balik baju. Rupanya, tekanan mental yang dialami Ria membentuknya menjadi seorang psikopat. Dan film pun selesai.